Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan pedagang bakso. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, terdapat sebuah warung bakso yang sangat terkenal, yaitu bakso Pak Dirman. Setiap hari, warung itu selalu dipenuhi oleh pelanggan yang tidak peduli siang atau malam. Rasa baksonya yang sangat lezat membuat banyak orang rela antri berjam-jam untuk mencicipinya. Namun, ada yang aneh dari warung bakso itu. Setiap malam Jumat, bau aneh selalu tercium dari arah warung tersebut. Yang bau anyir yang tidak biasa. Tapi kelezatan bakso Pak Dirman selalu menutupi keanehan itu. Tak ada yang peduli asalkan mereka bisa menikmati bakso yang konon tak ada duanya. Pak Dirman, pemilik warung bakso yang dikenal sebagai orang yang ramah dan murah senyum. Namun, ada sesuatu yang kelam di balik senyumannya. Tak ada yang tahu bahwa Pak Dirman memiliki rahasia besar. Rahasia yang membuatnya bisa membuat bakso dengan rasa begitu luar biasa. Pada suatu malam, Darto, seorang pemuda desa yang penasaran dengan kesuksesan Pak Dirman, ia memutuskan untuk menyelidiki bau anyir yang sering tercium. Ia pun mengendap-endap menuju warung bakso Pak Dirman setelah tutup. Dengan hati-hati, Darto mengintip dari celah jendela dapur. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam dapur, Pak Dirman sedang melakukan ritual aneh. Ia menyiapkan sesajen di depan patung kecil yang menyeramkan. Patung itu berwujud setengah manusia dan setengah hewan. Pak Dirman mulai membaca mantra dengan suara yang mengerikan. Tak lama kemudian, dari dalam kegelapan muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Dan Darto menyadari bahwa Pak Dirman sedang bersekutu dengan makhluk gaib demi kesuksesan warung baksonya. Makhluk itu adalah sosok penunggu yang menutup korban manusia sebagai imbalan. Darto terkejut saat melihat Pak Dirman membawa keluar beberapa potongan tubuh manusia dari sebuah peti. Potongan-potongan itu kemudian diolah menjadi bahan bakso. Dengan hati yang berdebar kencang, Darto berusaha melarikan diri. Namun tanpa sengaja kakinya menyenggol tong sampah, membuat suara berisik. Pak Dirman segera menyadari kehadiran Darto. Dengan cepat ia keluar dari dapur dan mengejar Darto. "Kamu tidak seharusnya melihat ini, Darto," teriak Pak Dirman dengan mata penuh marah. Darto berlari sekuat tenaga, namun ia tahu bahwa rahasia besar Pak Dirman telah diketahui olehnya. Sampainya di rumah, Darto langsung menceritakan semuanya kepada warga desa. Warga yang marah dan ketakutan berkumpul dan mendatangi warung bakso Pak Dirman. Ketika mereka tiba, warung itu sudah kosong. Pak Dirman dan semua bukti kejahatannya telah lenyap. Hanya tersisa bau anyir yang semakin menyengat. Sejak malam itu, warung bakso Pak Dirman tidak pernah dibuka lagi. Namun, beberapa warga desa melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dan jeritan dari arah bekas warung tersebut. Desa itu kini dipenuhi oleh ketakutan dan misteri. Orang-orang percaya bahwa arwah korban pesugihan Pak Dirman masih gentayangan mencari keadilan. Hingga hari ini tidak ada yang berani mendekati bekas warung bakso itu, dan cerita tentang pesugihan bakso Pak Dirman menjadi legenda yang menakutkan bagi warga desa. Beberapa bulan setelah hilangnya Pak Dirman,
desa tersebut perlahan mulai kembali tenang. Namun, malam-malam mereka tetap diwarnai dengan ketakutan dan kecemasan. Warga desa mencoba melupakan kejadian mengerikan itu, tetapi tentang arwah gentayangan tetap menghantui mereka. Suatu malam, seorang pemuda bernama Adi yang baru pindah ke desa tersebut mendengar cerita tentang pesugihan bakso Pak Dirman dari tetangganya. Adi yang tidak percaya dengan hal-hal gaib menganggap cerita itu sebagai bualan belaka. Rasa penasaran, Adi pun mendorongnya untuk membuktikan bahwa cerita tersebut hanya mitos. Pada malam Jumat, Adi memutuskan untuk pergi ke bekas warung bakso itu. Dengan membawa senter dan keberanian yang besar, ia melangkah menuju lokasi yang kini dipenuhi semak belukar. Ketika sampai di depan warung yang sudah terbengkalai, Adi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menyalakan senter dan mulai menjelajahi setiap sudut warung. Bekas dapur yang dulu ramai kini sunyi dan gelap. Tiba-tiba Adi mendengar suara gemerisik dari arah belakang. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam melintas cepat. Hatinya berdebar, tetapi ia terus melangkah lebih dalam. Di tengah kegelapan, Adi menemukan sebuah buku tua yang tampak usang. Saat membukanya, ia melihat catatan-catatan tentang Pak Dirman yang berisi mantra-mantra dan ritual pesugihan. Adi terkejut saat menemukan gambar patung setengah manusia dan setengah hewan yang pernah dilihat Darto. Rasa takut mulai merayapi dirinya, tetapi ia tetap membaca lebih lanjut. Tanpa sadar, Adi mengucapkan salah satu mantra yang tertulis di buku tersebut. Seketika, suasana di sekitar berubah. Lampu senter berkedip-kedip dan suara jeritan menggema di seluruh warung. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dan mengelilingi Adi. Ia merasa terjebak dan tidak bisa bergerak. Dari kegelapan, muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala, sama seperti yang dilihat oleh Darto. Sosok itu mendekat dan berkata dengan suara berat, "Siapa yang berani mengganggu ketenanganku?" Adi ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi sosok itu mencengkramnya dengan kuat. Sosok itu mengungkapkan bahwa ia adalah makhluk yang memberi kekuatan pada Pak Dirman untuk membuat bakso yang lezat. Namun, sebagai imbalannya ia menuntut korban manusia. Adi menyadari bahwa ia telah memanggil kembali makhluk tersebut, dan kini ia berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba dari luar warung terdengar suara-suara warga desa yang mencari Adi. Mereka khawatir karena Adi belum kembali sejak tadi sore. Sosok hitam itu perlahan menghilang ketika mendengar suara-suara tersebut. Ia meninggalkan Adi yang tergeletak lemah di lantai. Warga desa menemukan Adi dalam keadaan pingsan. Mereka segera membawanya pulang dan merawatnya. Ketika Adi sadar, ia menceritakan semuanya kepada warga-warga desa, semakin yakin bahwa bekas warung bakso itu memang berhantu dan dipenuhi oleh kekuatan jahat. Sejak kejadian itu, warga desa memutuskan untuk merobohkan bekas warung bakso tersebut. Mereka mengadakan ritual pengusiran roh dan membangun tugu peringatan untuk menghormati arwah-arwah yang menjadi korban pesugihan. Tugu itu menjadi pengingat akan bahaya, keserakahan, dan persekutuan dengan kekuatan gaib. Meskipun warung bakso itu sudah tidak ada, cerita ini tentang pesugihan Pak Dirman terus hidup di tengah masyarakat. Anak-anak dilarang bermain di area tersebut, dan setiap malam Jumat warga desa berdoa bersama untuk menjaga keselamatan mereka dari pengaruh buruk yang masih mungkin tersisa. Cerita tentang bakso pesugihan Pak Dirman
menjadi legenda kelam yang terus diceritakan turun-temurun untuk mengingatkan semua orang akan kengerian yang pernah terjadi di desa ini. Desa yang dulu dikenal karena baksonya yang lezat, kini sekarang dikenal sebagai desa pernah bersinggung dengan kekuatan jahat.